Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Putri. Saya berasal dari kelas 3A dengan NPM A1G024123. Baiklah, di sini saya akan membacakan dongeng tugas dari keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu Tot Supriyatna MD. Baiklah, di sini saya akan membacakan dongeng berjudul Kelinci dan Pelangi. Di sebuah lembah hijau yang damai, di antara pepohonan pinus yang berdiri tegak dan sungai kecil yang berkelok-kelok, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Bulu Lilo putih bersih seperti kapas. Matanya hitam berkilau seperti biji kopi, dan ekornya mungil seperti bola salju. Ia dikenal sebagai sosok kelinci yang lincah, ceria, dan selalu ingin tahu segalanya. Setiap pagi, Lilo berlari di padang rumput, melompat di antara bunga liar, dan bermain petak umpet dengan kupu-kupu. Namun, meskipun cerdas dan ramah, Lilo mempunyai satu sifat yang sering membuatnya dalam masalah, yaitu terlalu penasaran dan sulit mendengarkan nasihat. Teman-temannya sering mengingatkan, "Lilo, jangan lari terlalu jauh ke utara. Di sana ada hutan misterius, banyak hewan yang masuk dan tak pernah kembali." Namun, Lilo hanya terkekeh, "Ah, penakut. Aku cepat berlari. Kalau ada bahaya, aku bisa kabur dengan mudah." Suatu pagi, setelah hujan reda, sinar matahari menembus awan, dan muncullah pelangi yang sangat indah di langit. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu terbentang memanjang seolah menyentuh bumi. Semua hewan di lembah berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan itu. Lilo menatap kagum. "Wah, cantiknya. Aku ingin tahu dari mana pelangi itu berasal. Mungkin di ujungnya ada sesuatu yang ajaib," katanya sangat bersemangat. Ia bahkan tak memperhatikan saat temannya, burung pipit, berkata, "Jangan ke sana, Lilo. Itu arah menuju hutan yang berbahaya." Namun, rasa ingin tahu Lilo lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan langkah kecil tapi mantap, ia melompat-lompat mengikuti arah pelangi yang tampak seolah menuntunnya. Perjalanan ke hutan pelangi. Setelah melewati sungai dangkal dan bukit berbatu, Lilo tiba di hadapan sebuah hutan yang luar biasa indah. Pohon-pohonnya tinggi menjulang, daunnya berkilau seperti kaca berwarna-warni. Di udara, aroma bunga yang belum pernah ia cium sebelumnya tercium lembut. Di depan hutan itu berdiri papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di hutan pelangi. Masuklah dengan hati yang tulus, karena warna sejati berasal dari dalam dirimu." Lilo menatap papan itu dengan mata berbinar. "Hutan pelangi? Wah, ini pasti tempat pelangi lahir," katanya senang. Tanpa ragu melangkah masuk. Begitu melangkah beberapa langkah, di udara di dalam hutan terasa hangat dan lembut. Burung-burung bernyanyi dengan nada yang indah, dan sinar matahari yang menembus daun berkilauan dalam berbagai warna. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu besar berwarna emas hinggap di bahunya. Sayapnya berkilau seperti cahaya matahari pagi. "Selamat datang, kelinci kecil," sapanya dengan suara lembut. "Namaku Kira, penjaga hutan pelangi. Apa yang membawamu ke sini?" "Aku ingin tahu dari mana pelangi berasal," jawab Lilo jujur. "Aku ingin melihat ujungnya." Kira tersenyum bijak. "Untuk menemukan sumber pelangi, kau harus melewati 3 ujian hati. Hanya mereka yang berhati sabar, berani, dan baik yang dapat melihat warna sejati pelangi." Lilo menegakkan telinganya. "Aku siap, Kira. Aku akan melewati semuanya." Ujian pertama, yaitu kesabaran. Kira membawa Lilo ke tepi sebuah danau yang airnya bening seperti kaca. Di tengah danau itu tumbuh sebuah bunga teratai biru yang indah, namun masih tertutup kuncupnya. "Untuk melewati ujian ini," kata Kira lembut, "kau harus menunggu hingga bunga teratai itu mekar." "Menunggu?" tanya Lilo bingung. "Berapa lama?"
Kira hanya tersenyum. Tak ada waktu pasti, makarnya bergantung pada hatimu. Lilo duduk di tepi danau sambil menatap kuncup itu. 5 menit berlalu, lalu 10 menit berlalu. Ia mulai bosan. Kapan mekar? Mungkin kalau aku meniupnya bunga itu akan terbuka, katanya lalu meniup pelan. Tapi tak terjadi apa-apa. Ia mencoba menggoyangkan ranting agar air bergelombang, berharap bunga itu bergerak. Namun air malah menjadi keruh dan bunga semakin tertutup. Lilo menghela panjang. Ia mulai berpikir, mungkin tergesa-gesa hanya membuat segalanya buruk. Akhirnya ia duduk diam, mendengarkan air dan burung, membiarkan waktu berjalan tanpa terburu-buru. Perlahan-lahan, air menjadi tenang kembali, dan di hadapannya, bunga teratai biru itu mekar perlahan, memancarkan cahaya lembut yang indah. Kira tersenyum bangga. Kau telah belajar sabar, Lilo. Ingat, hal indah tak muncul karena paksaan, melainkan karena ketenangan hati. Ujian kedua, yaitu keberanian. Selanjutnya, Kira membawa Lilo ke sebuah gua gelap yang terdengar menakutkan. Di dalamnya terdengar suara geraman. Lilo menelan ludah. Apa itu, Kira? Di dalam sana, kau harus mencari tahu sendiri. Kak jawab Kira lembut. Kadang, ketakutan hanyalah bayangan pikiranmu sendiri. Meski lututnya bergetar, Lilo melangkah masuk perlahan. Di dalam gua, gelap dan lembab. Suara geraman itu semakin dekat. Tapi saat matanya terbiasa dengan gelap, ia hanya melihat seekor beruang tua yang terjebak di antara batu besar. Suara geraman tadi ternyata berasal dari rasa sakit sang beruang. Tanpa berpikir panjang, Lilo menggigit ranting dan berusaha menyingkirkan batu kecil. Setelah beberapa kali percobaan, batu itu bergeser dan beruang itu bisa berdiri kembali. Terima kasih kelinci kecil, kata beruang itu dengan suara serak. Aku tidak bermaksud menakutimu, aku hanya terluka. Lilo tersenyum lega. Aku juga takut tadi, tapi ternyata tidak semua hal yang menakutkan itu berbahaya. Kira muncul di pintu gua, matanya bersinar hangat. Kau telah belajar keberanian sejati, Lilo. Berani bukan berarti tak takut, tapi tetap berbuat baik mesti tahu takut. Ujian ketiga yaitu kebaikan. Untuk ujian terakhir, Kira membawa Lilo ke padang rumput yang tandus. Di sana, seekor burung kecil tergeletak dengan sayap terluka. Burung itu butuh pertolongan. Tanpa pikir dua kali, Lilo memetik beberapa daun lembut, mengunyah sedikit untuk membuatnya lembab, lalu menempelkan pada sayap burung itu. Ia bahkan meneduhkan burung itu di bawah bayangan tubuhnya agar tidak kepanasan. Burung itu menatap Lilo dengan mata berkilau. Terima kasih, Lilo, kau telah berbaik hati. Tiba-tiba burung itu memancarkan cahaya. Ia berubah menjadi kilau pelangi yang menari di udara, berputar di sekeliling Lilo. Warna merah, kuning, hijau, dan biru berkilau cerah. Kira tersenyum bahagia. Itulah sumber pelangi yang kau cari. Pelangi sejati tak berasal dari langit, tapi dari hati yang penuh kesabaran, keberanian, dan kebaikan. Lilo menatap cahaya itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini pelangi bukan tempat, melainkan perasaan. Benar, jawab Kira lembut. Setiap seseorang yang berbuat baik, pelangi akan muncul. Tapi bukan di langit, tapi di dalam hati. Kembali ke lembah. Lilo pun kembali ke lembahnya. Saat teman-temannya menanyakan dari mana ia datang, ia tersenyum dan berkata, aku baru saja melihat pelangi paling indah di dunia, pelangi yang tumbuh di hati. Sejak hari itu, Lilo berubah. Ia menjadi lebih sabar menunggu, lebih berani menghadapi kesulitan, dan lebih sering menolong teman-temannya. Dan setiap hujan berhenti dan pelangi muncul di langit, Lilo selalu tersenyum dan berbisik, warna pelangi ada di dalam diri setiap makhluk yang berbaik hati. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil pesan moral, yaitu keindahan sejati tidak selalu tampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan lewat hati yang sabar, berani, dan penuh kebaikan. Baiklah, sekian cerita dari saya, cerita dongeng.
Saya akhiri, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.